Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongkyan. Hai adik-adik, kami dari Departemen Biologi ITS atau Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, di sini kami semua akan menyampaikan terkait manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, adik-adik udah tahu kan apa itu hewan dan apa itu tumbuhan? Kalau belum tahu, yuk kita cari bareng-bareng apa sih manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, pengertian hewan yaitu salah satu makhluk hidup di bumi yang hidup di alam liar. Hewan merupakan binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitat aslinya. Macam-macam hewan, yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara agar dapat diambil manfaatnya sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Contohnya yaitu kambing, sapi, dan ayam. Selanjutnya ada hewan liar atau hewan buas. Hewan liar atau satwa liar adalah hewan yang hidup di alam, baik di perkampungan, hutan, sungai, ataupun di laut, dan tidak bisa untuk dipelihara karena berbahaya. Contohnya adalah harimau, orangutan, komodo, dan juga burung cendrawasih. Selanjutnya adalah hewan peliharaan. Hewan peliharaan merupakan hewan yang dipelihara manusia sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan peliharaan tidak sama dengan hewan ternak, karena hewan peliharaan tidak dikembangbiakan untuk hasilnya, namun hanya sebagai teman saja, pendamping atau peliharaan. Contohnya adalah kucing, anjing, dan juga ikan hias. Nah, dari hewan-hewan ini, hewan apakah yang adik-adik punya di rumah? Selanjutnya, ada manfaat hewan. Manfaat hewan yang pertama sebagai bahan sandang, misalnya bulu domba, karena bulu domba memiliki bulu yang dapat dijadikan sebagai bahan pakaian. Selanjutnya ada ulat sutra yang dimanfaatkan untuk membuat kain sutra. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan pangan, karena dapat diambil daging, susu, telur, dan juga madunya. Misalnya pada ayam, sapi, dan lebah madu. Selanjutnya bisa digunakan untuk obat-obatan, misalnya pada cacing tanah yang dapat diolah menjadi obat untuk mengobati penyakit tipes atau tifus. Buat adik-adik yang punya penyakit tifus atau tipes, bisa nih buat jus cacing tanah agar penyakitnya cepat sembuh. Selanjutnya, tenaganya yang dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia, misalnya pada sapi dan kerbau, untuk membantu manusia membajak sawah. Selanjutnya bisa digunakan untuk alat transportasi, misalnya pada kuda sebagai transportasi andong atau delman. Selanjutnya juga bisa penghasil pupuk organik, misalnya pada kotoran sapi, kotoran kambing, dan juga kotoran ayam yang dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Lalu sebagai alat pemburu atau pelacak, misalnya anjing, digunakan polisi untuk memburu dan melacak bukti-bukti kejahatan. Sebagai hewan peliharaan juga, misalnya pada anjing, kucing, dan burung, yang digunakan sebagai teman atau hewan peliharaan manusia. Nah, selanjutnya, dalam memanfaatkan hewan, kita tidak boleh memanfaatkannya secara berlebihan karena dapat menyebabkan kepunahan. Maka dari itu, mari kita lestarikan dan memanfaatkan hewan seperlunya agar keberadaannya tidak punah sehingga dapat berguna di masa yang akan datang. Lalu, apa pengertian tumbuhan? Apakah adik-adik tahu apa pengertian tumbuhan? Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk menopang kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup di bumi yang mampu membuat makanannya sendiri atau disebut dengan fotosintesis, karena mempunyai zat hijau daun atau klorofil pada bagian daunnya.
Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, dan bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Apakah adik-adik tahu apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, bisa digunakan sebagai bahan makanan karena tumbuhan memiliki banyak vitamin, protein, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh kita. Contohnya pada sayur mayur dan buah-buahan. Lalu bisa juga digunakan sebagai bahan bangunan. Contohnya pada kayu jati yang bisa digunakan sebagai rusuk atau genteng dari rumah kita semua. Selanjutnya bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya pada ginseng untuk menambah stamina, pada daun jambu biji untuk mengobati diare, pada alang-alang untuk mengobati panas dalam, dan pada jahe untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Selanjutnya, tumbuhan dapat bermanfaat untuk membuat udara menjadi sejuk. Karena pada siang hari, tumbuhan mampu melakukan proses fotosintesis yang dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan oksigen sehingga dapat membuat udara menjadi lebih sejuk. Tumbuhan juga bisa digunakan sebagai bahan bakar, contohnya pada tanaman jarak, di mana minyak jarak ini bisa digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya, tumbuhan juga bisa mencegah erosi dan banjir, contohnya pada tumbuhan bakau. Tumbuhan juga bisa dimanfaatkan untuk tempat berteduh. Pohon yang rindang dapat melindungi kita dari sengatan matahari dan juga panas di siang hari. Selanjutnya, tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan baku pakaian. Sebagai bahan pakaian kita dapat melihat pada tumbuhan kapas, di mana kapas akan dipintal dan ditenun sehingga dapat menjadi kain yang kita pakai untuk membuat pakaian kita sehari-hari. Dari banyak contoh manfaat di atas, dapat kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Jadi, apakah adik-adik sudah mensyukuri manfaat-manfaat yang diberikan dari tumbuhan? Nah, kalau misalkan adik-adik sudah paham, bagaimana jika tumbuhan tidak ada? Jika tumbuhan tidak ada, maka oksigen akan berkurang, terjadi banjir dan erosi, terjadi kekeringan di mana-mana, berkurangnya sumber makanan bagi manusia dan hewan, serta terjadi pemanasan global. Juga terjadi kepunahan bagi makhluk hidup lainnya, karena tumbuhan menjadi sumber makanan dan sumber kehidupan bagi hewan dan juga manusia. Kesimpulannya, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang harus kita jaga dan kita lestarikan, karena tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi hewan dan manusia. Jika kita berbuat baik kepada tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Jadi adik-adik tidak boleh ya menebang pohon sembarangan atau mematikan tumbuhan. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bye-bye.